kabarnya hari ini? Baik, Bu. Iya, semoga semuanya sehat-sehat ya. Tadi mungkin kita sudah mempelajari tentang jaga konsistensi, selanjutnya adalah jaga koneksi. Koneksi di sini Ibu mau tanya dulu sama kalian. Ada nggak koneksi kalian atau ada nggak sesuatu hubungan yang terjadi di antara kalian, hubungan itu spesial atau hubungan hanya sekedar teman, ada nggak? Ada. Gak apa-apa, ada Bu, udah gitu aja ya, masa-masa kalian pasti ada koneksinya, ada yang spesial, ada yang mungkin yang hanya ya sebatas teman. Oke, Bu, di sini apa tujuannya adalah komunikasi empati dalam supaya memberikan dukungan awal kepada peserta didik dengan kebutuhan psikososial. Kamu berhubungan itu ada apa namanya ya? Ada tujuannya enggak? Ada mungkin tujuannya kalau pacaran adalah motivasi, Bu. Syukur-syukur motivasi. Ya, kalau untuk motivasi bukan Ibu apa ya membolehkan berpacaran, bukan Ibu mendukung, bukan. Kalau memang betul-betul untuk motivasi nggak masalah. Ketika nanti kau berpacaran tiba-tiba kau juara satu nggak masalah, berarti betul ya sebagai motivasi. Ini nanti nggak motivasinya untuk apa namanya ya? Pacarku ini loh, bukan. Kita lanjut. Ini silumannya adalah judgment. Apa itu, Bu? Kamu melihat cover seseorang saja, kamu tidak lihat dalamnya bagaimana. Ketika misalnya kamu tengok siapa lah
Selamat siang, Sas. Terima kasih sudah datang menemui Ibu. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Bu. Sas, Ibu menghargai kamu datang ke sini. Sekarang kita punya waktu 40 menit. Kalau boleh tahu, apa harapan atau keinginan terbesar kamu dari pertemuan kita hari ini? Saya ingin nilai rapor saya tidak merah lagi, Bu, dan saya ingin merasa lebih betah di sekolah. Itu tujuan yang bagus. Mari kita lihat perilaku yang kamu lakukan sekarang. Ibu lihat data rapormu di semester lalu, ada 3 mata pelajaran yang nilainya sangat rendah. Apa yang biasanya kamu lakukan saat jam pelajaran atau saat harus belajar di rumah? Di kelas saya sering melamun, Bu. Kalau di rumah saya lebih sering main game atau menonton YouTube sampai larut. Tugas saja. Jadi, kamu menghabiskan waktu untuk melamun, main game, dan mengerjakan tugas asal-asalan. Lalu di sekolah, bagaimana interaksimu dengan teman-temanmu? Saya sering menyendiri di kantin, Bu. Kalau ada yang ngajak ngobrol, saya cepat-cepat menghindar. Mereka sering ngomongin hal yang saya tidak mengerti. Saya merasa aneh sendiri. Mengunci diri dari interaksi, apakah perilaku melamun, main game, dan menyendiri itu benar-benar membuat kamu mendapat nilai bagus dan merasa betah di sekolah, seperti yang kamu inginkan? Tidak, Bu. Justru saya jadi ketinggalan pelajaran dan semakin kesepian. Mari kita telusuri mengapa kamu memilih perilaku ini. Ceritakan sedikit tentang bagaimana kondisi di rumahmu, Sas. Ayah dan ibu saya sibuk bekerja sampai malam, Bu. Di rumah saya jarang ngobrol sama mereka. Kalaupun ngobrol, biasanya hanya ibu tanya tentang sekolah. Dan kalau nilai saya jelek, beliau marah. Saya jadi malas cerita. Jadi, kamu merasa kurang ada waktu bicara santai dengan orang tua. Dan ketika ada, fokusnya seringkali pada kritik nilai. Apakah kamu merasa diperhatikan saat kamu asyik main game atau saat nilaimu turun? Mungkin iya, Bu. Kadang kalau saya dapat nilai jelek, baru ibu benar-benar memperhatikan saya, walaupun dengan marah. Kamu memilih perilaku negatif untuk mendapatkan perhatian. Sekarang, mari kita evaluasi. Apakah mendapat perhatian melalui kemarahan orang tua dan nilai yang jatuh adalah cara yang efektif dan sehat untuk memenuhi kebutuhanmu dan akan cinta rasa memiliki? Tidak, Bu. Saya hanya merasa senang sebentar saat main game. Tapi setelah itu saya makin takut sama ayah dan ibu. Saya malah jadi stres. Bagus, Sas. Kamu sudah jujur dan menyadari bahwa pilihan perilakumu saat ini tidak berhasil. Sekarang kita fokus pada apa yang bisa kamu kontrol dan lakukan berbeda. Kita akan buat rencana SMART atau fisik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, berbatas waktu. Itu adalah rencana yang berani dan bertanggung jawab, Sas. Bagaimana caramu memastikan kamu akan melakukan rencana ini? Saya akan minta ibu membantu saya menempel kertas pengingat 30 menit belajar di pintu kamar saya, Bu. Ide yang bagus, dan jika kamu berhasil menjalankan kedua rencana itu selama 5 hari berturut-turut, apa penghargaan kecil yang akan kamu berikan pada dirimu sendiri? Mungkin saya akan membiarkan diri saya bermain game 1 jam lebih lama di hari Sabtu. Itu adil. Ingat, Sas, kamu yang bertanggung jawab atas hidupmu. Minggu depan kita akan evaluasi apakah kamu telah melakukan rencana ini. Bukan apakah kamu berhasil 100%, tidak ada alasan untuk tidak mencoba. Baik, Bu Aulia, saya akan lakukan. Ini sangat luar biasa ya. Ya, bolehlah. Hasilnya begitulah. Sedikit tidaknya ibu melakukan konseling terhadap kalian walaupun terkadang kata-katanya bukan seperti itu kan. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran, baiknya begitulah gambaran konseling yang akan dilakukan ibu. Walaupun terkadang tidak sesuai, akan tetapi itu menggambarkan cara konseling. Bolehlah siapa yang ingin refleksi tentang pembelajaran kita. Oke. Dalam hal ini kamu tetaplah mendengarkan teman-temanmu ketika dia melakukan atau bercakap-cakap denganmu sehingga dia merasa dihargai dan diberikan kemampuan untuk mendengar.